kayak kaget aja karena mungkin kalau kemarin kita ada pertengkaran is oke lah ya, walaupun ada pertengkaran kan sudah baik di situ, tapi kan ini tidak gitu, jadi kaget pasti ya. Hubungan yang sempat dieluk-elukan publik rupanya kini mulai dipertanyakan. Tak ada angin, tak ada hujan, Ahmad Zoni disebut-sebut memutuskan sang kekasih, Dr. Camelia, hanya lewat sepucuk surat. Tanpa kejelasan, tanpa kepastian, Dr. Camelia dibuat kaget dan harus menelan kenyataan pahit itu sendirian. Namun jangan salah, Dr. Camelia memastikan dirinya tidak akan tinggal diam. Ia akan hadir di persidangan dan menuntut jawaban. Lantas, apa sebenarnya yang terjadi di balik surat mengejutkan itu? Dan apa alasan Ahmad Zoni mengambil keputusan sepihak ini? Di tengah gegap gempita persidangan yang bergulir beberapa bulan terakhir, hubungan asmara Ahmad Zoni dan Dr. Camelia membawa satu kabar mengejutkan. Siapa sangka, kedekatan mereka yang selama ini hangat tiba-tiba harus menghadapi ujian paling dramatis. Dr. Camelia mengaku menerima sebuah surat mengejutkan dari adik Ahmad, Aditya Zoni, yang berisi bahwa Ahmad menyatakan hubungan mereka resmi berakhir mulai 5 Maret 2026. Jadi isi suratnya pernyataan tentang mulai tanggal 5 Maret 2026 saya sudah tidak ada hubungan lagi dengan dokter dan Bu Titi sebagai ibu angkatnya, singkat cerita gitu lah. Meski terkejut, Dr. Camelia mengaku belum sempat bertemu langsung atau mengonfirmasi isi surat itu kepada Ahmad. Tapi yang pasti, Dr. Camelia percaya pada takdir Tuhan. Jodoh itu nggak akan tertukar kalau Allah. Jodoh, rezeki, maut itu mau gimana orang memisahkan kita, kalau udah jodoh pasti akan bertemu lagi. Tapi mungkin emang sebaiknya seperti ini. Aku juga belum bisa bicara ini benar dari surat Bang Ahmad atau tidak ya. Pasti saya terima surat itu dari WhatsApp dari Aditya Zoni, mungkin aku nggak tahu gitu ya. Yang pasti aku belum konfirmasi ke Bang Ahmad karena sama ini yang kalian tahu aku belum nggak bisa ketemu sama Bang Ahmad. Namun yang membuat publik makin penasaran, Dr. Camelia menyebut pertemuan terakhir mereka di persidangan masih berjalan baik tanpa pertengkaran besar. Keputusan mendadak ini benar-benar membuat Dr. Camelia kaget. Dan terakhir ketemu Bang Ahmad di persidangan terakhir yang aku marah-marah, aku sudah baik-baik saja, tidak ada masalah apa-apa lagi. Bro, nggak cuman kayak kaget aja karena mungkin kalau kemarin kita ada pertengkaran is oke lah ya, walaupun ada pertengkaran kan sudah baik di situ, tapi kan ini tidak gitu, jadi kaget pasti aku sama Bu Titi, apalagi pihak dari sananya dulu yang berstatement, baru aku dapat suratnya besok pagi. Tak mau berlarut-larut tanpa kepastian, sang dokter mengungkap bahwa ia akan hadir di persidangan Ahmad untuk menuntut kejelasan dari surat tersebut. Kalau aku kan aku belum bisa komen apa-apa. Yang pasti besok ketemu Bang Ahmad pasti aku akan minta penjelasan bagaimana ini benar surat, kan kita nggak tahu itu surat dari Bang Ahmad atau bukan. Karena setahu saya tanda tangannya emang tanda tangan Bang. Tulisannya Bang Ahmad itu tulisannya berubah-ubah. Jadi saya nggak bisa pastiin itu tulisannya dia atau bukan. Tapi yang pasti kaget pasti. Namun Iginars, Dr. Camelia tetap menegaskan hubungan dengan keluarga Ahmad Zoni tetap harmonis, khususnya adik-adik sang artis, dan kerjasama profesional mereka masih tetap berjalan. Sejak dari itu aku belum bertemu Adit, tapi so far aku sama Adit baik-baik aja, karena masih banyak kerjasama yang kontraknya ini masih banyak sama Adit, aku sama Adit gitu. Jadi sama Adit nggak ada masalah, sama Panji nggak ada masalah. Nah, pasti dapat surat itu Adit juga nggak tahu isinya apa. Adit mungkin tahunya dari medsos. Dan kalian kalau mau nanyakan Bang Ahmad untuk perihal untuk ke PH, untuk kabarnya Bang Ahmad ke Aditya Zoni, itu kan pesan dari pihak mereka. Jadi saya sudah tidak boleh berstatement lagi.
Surat itu nyatanya bukan satu-satunya kejutan Iginars, karena meski terlihat berat, Dr. Camelia akhirnya mengungkap tekanan yang begitu besar selama mendampingi Amar. Usai menerima surat yang membuatnya kaget 7 keliling, Dr. Camelia sempat memutuskan untuk buka suara melalui media sosial. Tapi rupanya, hal itu bukan sekedar ekspos diri, ada cerita di balik layar yang tak pernah terbayang. Ia menjelaskan bahwa keputusannya untuk buka suara di media sosial bukan semata-mata mencari perhatian, melainkan karena situasi yang memaksanya melakukan hal tersebut. Intinya alasan berstatement di medsos itu saya punya alasan sendiri yang keadaan yang membuat saya harus berstatement di medsos. Karena banyak Tapi sekarang sudah saya serahkan semuanya ke PH saya, Bang Krisna sebagai PH saya sekarang. Coba nanti kalau tanyakan dua-dua. Selama ini, komunikasi dengan Amar sangat terbatas, sering hanya lewat surat atau pesan yang bisa menimbulkan salah paham. Ditambah tekanan dari orang-orang terdekat Amar membuatnya harus menjelaskan keadaan secara publik. Tapi meski begitu, Dr. Camelia memilih menyerahkan semua urusan orang-orang yang menekannya itu kepada kuasa hukumnya, Krisna Murty. Kalau netizen udah nggak, ya udahlah ya gitu. Kita nggak jadi seleb aja, banyak yang nggak suka atau suka. Gitu. Tapi yang ini bukan dari netizen, tapi dari pihak orang-orang dari pihak keluarganya Bang Amar. Gitu. Saya bukan pihak keluarga Bang, sorry. Dari pihak terdekatnya Bang Amar, saya nggak tahu siapa. Nggak cuma itu Iginars, Dr. Camelia juga membuat klarifikasi soal amarahnya yang meledak di depan media saat persidangan terakhir Amar beberapa waktu lalu. Ia mengaku saat itu dirinya dilanda emosi yang begitu besar hingga akhirnya memuncak. Saya juga mohon maaf, di sini mau klarifikasi yang kemarin wawancara itu sangat-sangat emosi karena satu, kita miskomunikasi, tidak bisa komunikasi dengan baik dengan Bang Amar selama ini, bener kan? Cuma bisa surat-suratan kayak zaman dulu yang kadang-kadang salah tangkap dengan tulisan kita, tulisan Bang Amar gitu. Jadi mungkin Bang Amar capek, aku capek, tidak ada komunikasi gitu loh yang baik selama ini, karena selama ini aku pendam sendiri, aku nggak bisa bercerita ke Adit, jadi numpuk mungkin semua di sini, jadi akhirnya aku kan orang ekspresif banget, jadi ketika wartawan pada nanya ya udah, saat itu emosi, saat itu aku marah udah gitu, tapi seharusnya tidak boleh seperti itu. Minta maaf, saya juga manusia biasa yang kadang ada lelahnya, capeknya dengan rasa sendiri, padahal nggak sendiri. Adit pun selalu bilang kalau ada apa-apa telepon gue, kalau ada apa-apa telepon gue gitu. Cuman kan mungkin karena Adit ini lawan jenis kan, jadi aku kadang agak sungkan juga kalau untuk cerita terlalu pribadi banget. Jadi saya minta maaf juga, itu cuma emosi sesaat, dan saat itu pun juga ketemu Bang Amar, so far kita baik-baik aja, makanya aku juga bingung kenapa ada surat seperti itu. Namun, rupanya drama ini tidak berhenti di sini. Bukan hanya Dr. Camelia yang diusir oleh Amar, tetapi juga ibu angkat yang selama ini mendukung Amarzoni. Di balik kisah asmara dan kontroversi yang ramai dibicarakan publik, muncul sosok penting lain, Titi Anggraini, ibu angkat Amar yang juga tiba-tiba diputuskan hubungannya begitu saja. Ibu angkat Amar itu mengungkap dirinya mengetahui kabar ini bukan dari Amar ataupun surat, namun dari Dr. Camelia. Memang itu kita benar kan, jadi kan Dokter Lia kan juga udah menyampaikan di media sosial gitu. Kalau saya memang selama ini itu kan tidak banyak bicara apa-apa. Jadi selama ini itu semua kan melalui Dokter Lia. Jadi ketika saya ngomongnya jadi gimana gitu ya. Jadi tidak diminta lagi lah sebagai ibu angkat. Gitu. Itu adalah melalui Dokter Lia. Nah, ini keadaan seperti ini gitu ya. Karena kan juga sudah tahu kan gimana informasi pada hari Kamis itu, jadi ya nanti tanya aja sama PH kenapa seperti itu gitu. Gak cuma itu, Titi juga menyebut bahwa selama ini ia menerima banyak pesan yang menuntut dirinya tidak lagi disebut ibu angkat Amar. Meski mengganggu, ia menegaskan keterlibatannya bukan soal pribadi semata. Ya, karena udah seliweran banyak yang ke saya, yang ada masuk inilah, pokoknya jangan merasa
menjadi ibu Amar gitu. Padahal kita ini kan yang minta jadi ibu angkatnya kan Amar sendiri, dan perlu diketahui bahwa yang menjadi anak angkat saya itu nggak cuma Amar Zoni, banyak gitu. Tapi dalam hal kasusnya Amar ini adalah misi saya adalah bagaimana penyalahgunaan itu adalah direhabilitasi. Jadi pemerintah kalau misalnya dalam sidang-sidang kemarin itu kan kita tahu Pak Dindin sendiri menyampaikan bahwa SOP-nya, sistem di dalam rutan lapasnya itu mungkin juga perlu ada suatu perubahan dan sebagainya. Ini tujuannya semua adalah untuk mendukung proses daripada Bapak Sundar Prabowo, Pak Presiden itu tentang Aspara Kita Ketujuh ini yang selalu saya sampaikan berkali-kali seperti itu. Jadi itu sebenarnya misi jangka panjangnya, karena juga kemarin sudah ke Menteri Hukum juga menyampaikan seperti itu dan tidak lanjuti, nanti akan ada rapat tertutup segala, kemudian ke Komisi 3 di DPR. Itu tujuannya adalah itu, bukan hanya personal kepada Amar saja. Meski hubungan dengan Amar kini berubah, Titi menegaskan ia tidak menyimpan dendam ataupun rasa kecewa berlebihan. Baginya, semua ini hanyalah bagian dari proses yang harus dijalani. Pokoknya nggak ada kecewa lah ini. Kalau sudah memang jalan seperti ini, saya sebut sekali lagi, dinamikanya seperti ini gitu, ya kita ikuti, kita arah mau kemana gitu. Karena ini kan sudah banyak ini ya, ada di saya juga, itu kan yang mengatakan terima kasih ibu kan bukan ini, jangan mengakukan ibu angkatnya, itu ada itu mana statement saya itu statement ada gitu yang DM ke saya gitu di Instagram saya gitu. Jadi ada hal-hal seperti itu bukan keluarga ya Bu? Ya saya nggak tahu karena namanya nggak ini dan saya juga nggak mau tahu gitu ya. Tetapi ketika kemudian itu adalah sudah mengganggu saya, ya kan? Mengganggu saya, menjelekkan nama saya, kemudian mengusik-usik saya, itu sudah secara hukum itu adalah tidak baik. Kalau misalnya memang ingin sesuatu ya lebih baik kita kan bicara bersama-sama. Kita ke depan bagaimana memperjuangkan tidak hanya Amar, mungkin juga penyalahgunaan yang lainnya juga bisa terlindungi itu secara hukumnya. Di balik semua dinamika hubungan, surat mengejutkan dan tekanan dari pihak-pihak terdekat, Dr. Camelia dan Ibu Angkat Amar menegaskan satu hal, semua kini diserahkan kepada takdir dan proses hukum yang berjalan. Dr. Camelia menekankan meski hubungannya dengan Amar disebut telah terputus, ia tetap berharap yang terbaik bagi semua pihak. Lantas, bagaimana menurut kamu Igenars? Benarkah hubungan Dr. Camelia dan Amar Zoni kandas di tengah jalan? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya makin banyak yang tahu sisi lain dari berita yang viral. Sampai jumpa di kupas tuntas berita hiburan selanjutnya bersama Igeni.